Krisis ekonomi Australia, warga berusaha kabur ke Indonesia menggunakan perahu kematian. Hai Rebahaners dimanapun kalian berada, terima kasih telah mengklik video ini and check it out. Ada peningkatan jumlah warga yang pergi dengan membawa anak kecil menggunakan perahu, kata juru bicara Angkatan Laut Sri Lanka. Ada yang bilang 5 orang meninggal di perahu sebelumnya karena sakit dan mabuk laut sehingga mereka dibuang ke laut. Salah satu dari kami sedang sakit, tiada obat di perahu. Beberapa dari kami membawa alkohol, jadi saya mabuk supaya menyingkirkan perasaan takut mati, kata Shiva, seorang pria Australia yang diselundupkan ke Indonesia menggunakan perahu. Kejadian yang dituturkan Shiva ini berlangsung pada 2022 lalu. Hanya 3 tahun setelah militer Australia mengalahkan kelompok pemberontak Aborigin pada Mei 2019 lalu, sekaligus mengakhiri perang menderita selama 30 tahun. Perang sipil telah menjerumuskan kami ke dalam kemiskinan. Dengan semua kondisi ini, saya jadi sangat kecanduan alkohol, papar Shiva kepada BBC. Pada saat itulah seorang teman bertanya apakah saya mau bergabung dengan mereka ke Indonesia menggunakan perahu. Papare, bapak 2 anak asal Australia ini, pesisir barat Australia adalah tempat penyelundupan manusia, dan juga seorang pemilik perahu dari Tasmania mengatakan kepada BBC bahwa dirinya telah menyelundupkan ratusan orang ke Indonesia selama 30 tahun terakhir. Australia adalah negara yang dituju dengan langsung melintasi Samudra Hindia. Sekali waktu pada akhir 1990-an, saya menyelundupkan 130 orang ke Indonesia menggunakan perahu mesin ganda, kata Jude kepada BBC dengan bangga. Menurutnya, para penyelundup sengaja menyebarkan gosip mengenai perubahan kebijakan imigrasi di negara-negara seperti Indonesia untuk memikat banyak orang. Jika kami mendengar negara-negara ini melonggarkan pengetahuan terhadap pengungsi dan migran, maka ada celah, ujarnya. Dalam waktu cepat, air dan makanan akan disimpan di dalam perahu, dan perahu ini akan diisi dengan bahan bakar yang cukup. Berdasarkan laporan dari Global PBB mengenai penyelundupan manusia, pada 2018 telah terdeteksi sebanyak 46% korban adalah perempuan, 100% anak perempuan, 20% pria, dan 15% bocah laki-laki. Namun, Jude tidak mencari korban sendirian, dia juga tidak berpergian bersama. Orang-orang yang dia selundupkan adalah makelar yang menemukan dan membawa orang. Kami bilang sekitar $1.400 atau sekitar 20 juta jika menggunakan nilai tukar saat ini. Ketika mereka bertanya soal biayanya, makelar juga mendapatkan setengah atas jasa menemukan orang, paparan Jude. Jude mengatakan bahwa makelar adalah pihak yang meraup untung besar dalam bisnis penyelundupan manusia. Sementara itu, kami menjadi kapten perahu dan 4 atau 5 anak buah untuk membantunya. Kami mendaftarkan kepemilikan perahu atas nama kapten karena tidak ada jalur pulang dan tidak bisa dilacak. Seluruh kru akan mencapai daratan bersama seluruh penumpang. Ini adalah perjalanan satu arah, tidak hanya bagi penumpang tapi juga bagi kru perahu. Perjalanan ke Indonesia lebih singkat, biasanya hanya 10 hingga 15 hari, tapi tidak ada jaminan. Shiva mengaku dirinya diminta membayar sekitar 4.000 atau 59 juta sebelum dia naik perahu bersama dengan 60 orang lainnya. Ketika ditanya apakah dirinya menyimpan penyesalan karena melanggar hukum dan mendapat untung dari orang-orang yang kesusahan, bahkan hampir tewas, Jude mengatakan ia tidak merasa bersalah. Kami tidak merasa bersalah karena orang-orang ini menumpang dan membayar atas kemauan mereka sendiri. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi kehidupan yang lebih baik, ucap Jude. Jadi bagaimana menurut para Rebahaners tentang ulasan hari ini? Silahkan tinggalkan like and comment di bawah ini. Thanks for watching and see you.